Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, sehat, sehat. 244, tudor, yes, luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap. Doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Aditya Azam, Aiman, oke, Alfiani, Azalia, Brian, Cinta, Dewi Guna, Dimas, Disya, Virus, Dalang, Gunawan, Hafiz, Eci, Intan Nuraini, Julita, Khairul, Kinanti, Maisya, Muhammad Arkan, Muhammad Rifki, Meisya, oke, Prayata, Winauli, Iko Pratama, Rizky, Safa, Sinta, Safa Previa, Torik, oke, Baidila, Vanessa, Windy, Yasmin, Zara Amin, Zara Najib. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mempelajari atau memulai pelajaran, kita harus tetap semangat ya. Ada nggak yang bisa di sini untuk tepuk semangat? Ada yang bisa? Oke, silakan dipimpin yuk. Kita tepuk semangat dulu. Ayo, Kinan. Silakan, Kinan ya. Tepuk semangat. Oke, ya, untuk ketertiban pembelajaran pada hari ini, ya, kita akan bikin kesepakatan dulu nih supaya proses pembelajaran kita pada hari ini tuh kondusif, ya, aman dan nyaman. Yuk kita bikin kesepakatan kelas dulu ya untuk hari ini, untuk praktikum pada hari ini. Yang pertama, kesepakatannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini? Jangan berisik, boleh. Kesepakatan. Jangan berisik. Ada lagi? Tidak mengganggu kelompok lain. Ada lagi? Jangan jalan-jalan. Boleh, Lori. Ya, berkeliaran ya. Ada lagi? Sudah? Ini adalah 3 kesepakatan yang harus kita sepakati ya
pada saat pembelajaran pada hari ini. Ya, Ibu harap kalian bisa melakukan hal tersebut secara konsisten ya, artinya ya. Bukan di awal aja, tapi di jam ketiga selanjutnya. Kita 3 jam ya hari ini ya. Oke, sampai sini siap? Siap. Yuk, pertama-tama coba kalian perhatikan yang di depan. Kita akan belajar tentang laboratorium. Ya, laboratorium. Kebetulan kita punya laboratorium ya. Iya, kelihatan gambarnya? Agak buram, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Nah, oke. Perhatikan. Dalam bidang-bidang apa sajakah ilmuwan bekerja? Oke, siapa yang bisa menjawab? Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Ilmuwan dan penemuannya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih sebelum masuk ke sebab berikutnya. Dalam bidang-bidang apa saja ilmuwan bekerja? Oke, Adit. Sains, geologi, astronomi, ekologi, biologi, fisika. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Adit. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang membedakan cara kerja ilmuwan dengan profesi lainnya? Ada yang bisa? Silakan Aymar. Kalau ilmuwan itu kayak meneliti tentang ilmu pengetahuan, misalnya kayak astronomi meneliti luar angkasa gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Apakah ilmuwan memerlukan tempat khusus untuk bekerja? Ya. Ya atau tidak? Ya. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa ya memerlukan tempat khusus untuk bekerja. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, murid mampu mengidentifikasikan alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan. Yang kedua, murid mampu menyebutkan peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium. Yang ketiga, murid mampu melakukan percobaan sederhana untuk menerapkan peraturan di laboratorium. Oke, sudah mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah mengerti? Oke, bisa dilanjut ya. Nah, ini adalah pertanyaan tematik yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan ruang lab dengan ruang kelas kalian? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaannya kalau kalian amati nih? Silakan kalian mengamati ruangan laboratorium ini. Adakah perbedaan dengan ruang kelas kalian? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Aymar. Kira-kira apa perbedaannya? Kalau kelas itu ya cuma kayak bangku-bangku biasa. Ada bangku-bangku, ada papan tulis. Ya. Kemudian Kalau di lab itu kayak ada patung, terus kayak ada lukisan gambar manusia, ada AC, terus ada itu alat-alat laboratorium. iya benar. Oke, tanya dong. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Apa perbedaannya? Ada apa lagi? Tadi kata Aymar bahwa perbedaan ruang kelas dengan ruang lab itu, kalau di ruang lab ada patung, kata Aymar ya. Ada apa lagi Aymar? Alat-alat laboratorium. Kemudian ada apa? Nah, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada wastafel. Terus ada apa lagi? Ada kelas. Ada itu AC.
Ya, kemudian ada ada AC, terus ada apa lagi? Ada patung-patung ya, seperti itu ya, patung-patung ya. Kemudian ada gambar-gambar, ada alat-alat laboratorium. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa ciri khusus dari laboratorium yang kalian amati? Oke, silakan Tori. Banyak alat-alat laboratorium. Oke, tangan dulu dong, buat. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Bagaimana ilmuwan bekerja di laboratorium? Silakan Adit. Dengan meneliti objek yang ingin diamati. Dengan meneliti objek yang ingin diamati. Oke, apakah ilmuwan itu memerlukan alat-alat laboratorium? Ya, tentu saja. Ya, tangan dulu dong. Pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut kalian apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan di laboratorium? Boleh. Ya, silakan Kinanti. Merusak alat-alat yang ada di laboratorium. Oke, merusak alat-alat laboratorium. Nih, sebagai contoh misalnya begini, kita lagi melakukan praktek ya. Kemudian apa sih yang boleh kalian lakukan dan apa sih yang tidak boleh kalian lakukan pada saat praktikum? Yang pertama tadi merusak alat-alat laboratorium. Yang kedua, ya silakan. Baik, membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Silakan. Menyentuh barang-barang laboratorium sebelum izin. Oke, menyentuh alat-alat laboratorium tanpa izin. Oke, Adit. Bercanda saat sedang melakukan eksperimen. Iya, bercanda saat sedang melakukan eksperimen. Oke, tadi yang belakang. Kenapa? Tidak boleh berisik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya, nah anak-anak, ibu akan membagi kalian kelompok-kelompok ini ya. Nanti sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan kalian buka bukunya. Halaman 7. Silakan kita literasi dulu ya, halaman 7. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Tidak boleh bercanda. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arah
ya sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah kerja kelompok ya. Nah, Ibu rasa presentasi yang sudah kalian lakukan di depan itu sudah sangat bagus sekali ya. Kita simpulkan bahwa apa yang kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Tentang alat-alat laboratorium dan tentang apa? Keamanan atau keselamatan serta peraturan yang harus kita taati saat kita berada di laboratorium. Oke ya. Yuk tepuk tangan semua untuk hasil kita pada hari ini. Oke. Ya sudah anak-anak, nanti setelah ini ibu sudah membagikan post-it ya kepada kalian. Kalian silahkan tulis umpan balik. Ya, umpan balik itu apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian tulis di post-it yang telah ibu bagikan. Kemudian kalian tempel di papan tulis. Ya, jelas? Jelas. Oke, setelah itu kita akan mengadakan asesmen sumatif dengan menggunakan quizzes. Oke? Siap? Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Baiklah anak-anak, ibu rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Wiga Sagita dari 7A. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena tadi ada yang presentasi tentang alat-alat lab dan ada yang buat poster, video, menjawab soal. Jadi sangat beragam sehingga saya sangat paham pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra bin Sawedi dari kelas 7A. Pendapat saya tentang pelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Saya jadi paham alat-alat laboratorium dan fungsinya, serta peraturan-peraturan di laboratorium. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Husnul Hidayati, mengajar IPS dan juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum atau wakil bidang akademik di SMP Negeri 244 ini. Saya sedikit mengomentari tentang pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Aminah pada mata pelajaran IPA di kelas 7. Ibu Aminah membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu
kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Saya mengomentari bahwa pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Bu Aminah ini sangatlah baik, sangatlah positif, sangatlah bagus, dan luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena di sini kita bisa secara langsung melihat kemampuan siswa di dalam minat, antusias, dan kreativitas masing-masing di dalam menyerap atau menerima penyampaian pelajaran dari guru. Dan siswa tersebut bisa mengeluarkan semua skill yang mereka miliki dengan pengelompokan tersebut. Sebenarnya, pengelompokan ini bukan berarti kita membeda-bedakan skill dari siswa masing-masing. Namun di sini tujuan kita adalah untuk bisa mengetahui kemampuan siswa secara detail, secara menyeluruh, dan bisa kita lakukan tindakan selanjutnya sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu bisa terlaksana dengan baik. Jika kita melakukan kegiatan pembelajaran secara global, kita tidak pernah tahu apakah anak tersebut bisa menyerap apa yang kita terima, apa yang kita sampaikan, anak tersebut bisa menerima apa yang kita berikan, ya. Nah, di sini dengan adanya pembelajaran secara diferensiasi ini, kita bisa mengetahui kemampuan siswa masing-masing karena siswa dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Di dalam menyerap pembelajaran, siswa bisa dengan mudah bisa kita lihat bagaimana mereka menerima apa yang kita sampaikan. Karena sudah diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan bagi siswa yang tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu di luar dari kemampuan mereka. Nah, di sini selain kita bisa melihat kemampuan siswa secara langsung, kita juga bisa mengetahui minat dan bakat siswa di dalam pelajaran tersebut. Karena setiap siswa memiliki kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Berikutnya, selain banyaknya kelebihan-kelebihan di dalam menyerap dalam pembelajaran diferensiasi ini, pada saat siswa menyerap atau menerima pembelajaran dari kita, sebenarnya secara kasat mata menurut saya ada juga kelemahan atau hambatan yang kita bisa lihat ya dalam penerapan pembelajaran secara diferensiasi ini. Menurut saya secara pribadi, yang pertama hambatannya adalah karena siswa masih di dalam pengelompokan besar. Artinya di dalam kelas tersebut jumlah siswa masih 36 siswa. Nah, di sini menurut saya masih terlalu banyak. Pada saat kita menerapkan sistem diferensiasi, walaupun kita sudah membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi kita masih merasa terlalu besar kelompok tersebut. Sehingga di dalam menilai kita masih agak kesulitan. Yang kedua, tatap muka kepada siswa kita itu sangat sedikit. Saya secara pribadi di mata pelajaran saya yaitu pelajaran IPS 2 kali pertemuan. Mungkin sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Aminah yaitu 2 kali pertemuan. Jika setiap hari kita bertemu siswa, kita dengan mudah bisa mengetahui, dengan cepat bisa mengetahui kemampuan dari masing-masing anak tersebut. Nah, itu menurut saya kelemahan
yang masih harus kita perbaiki dalam pembelajaran diferensiasi. Karena memang ketentuan pada saat ini kita masih dalam kelompok-kelompok besar dalam satu kelas tersebut. Nah, mungkin harapan saya ke depannya kita bisa memperbaiki lagi proses kegiatan belajar mengajar sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan sesuai harapan yang kita inginkan. Dari saya, untuk Bu Aminah tetap semangat sebagai CGP dan nantinya beri imbas kepada kami sebagai guru-guru yang masih haus dengan ilmu pengetahuan dan masih haus dengan pembelajaran, bagaimana terus kita meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk generasi penerus bangsa yang saat ini kita berikan ilmu pengetahuan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Aminah, sukses terus untuk Ibu Aminah.